Ikut siapa ya? Bapak, pakainya bapak, mas, kakak, Mas aja. mas aja. Mas aja. Panggilannya mas siapa sama siapa? Saya Hemin. Hemin. Jadi mas semua aja nanti dan yang tuh bapak satu mas jangan nanti. Komarudin, Mas Komarudin. Oh iya. Oke, siap. Sudah? Coba cek. Sudah ada semua kalau Ya, ya, nanti selalu ini. oke, sip. Gak pressure sebenarnya habis Bu Umi ya. Bu Emi aja pressure banget itu. Masa? Beneran. Iya, it's okay. Prodi gak prodi? Apa gitu? Kayaknya enggak, gak apa sih. Surya FM, Your Campus Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Surya Lovers dimanapun berada. Kali ini kembali lagi Larasati akan menemani Surya Lovers. Dan kali ini kita ada acara Surya Talk. Kali ini juga kayaknya bintang tamunya udah ada ganteng-ganteng dua di samping saya. Dan kali ini pastinya pembahasannya yang pada udah tahu, yang sering dengar Surya FM nih, yang biasanya sebelum berbuka ada iklannya, iklan Universitas Muhammadiyah Porjo. Kali ini kita kedatangan tamu dari PMB UMPWR. Halo Bapak dan Bapak Mas nih, Mas-masnya berdua. Halo Mbak Lara, selamat pagi. Selamat Dan pagi. Surya Lovers ya. Surya Lovers, Oke. betul sekali. Gimana nih kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya agak lapar dikit, cuman biasa puasa. Ih, aja. puasa ini harus nahan lapar juga Iya, sih. iya. Tapi sehat alhamdulillah, tetap semangat. Oke, siap. Kehujanan tadi kesini? Sedikit, cuman alhamdulillah tadi ada temen yang nganter pakai mobil untungnya. Alhamdulillah. Sehingga hujannya cuma sedikit aja. Oke. Dan kalau ini sebelumnya perkenalan dulu kali ya sih. Oke. Biar tambah tahu, tambah kenal. Oke. Silakan. Saya dulu atau? Boleh, Mas. Oke, perkenalkan, nama saya Abdul Muhaimin, saya biasa dipanggil Hemin. Kemudian saat ini saya bagian dari salah satu staf di Biro Kemahasiswaan Promosi dan PMB di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Oke. Dan satunya yang di sini paling Oke, muda. selamat pagi Mbak Laras. Iya, selamat pagi. Saya ini sebenarnya mendamping Mas Muhaimin ini. Oh. Oke, nama saya Ahmad Komarudin, ya Iya. biasa dipanggil Mas Komarudin kalau di kampus itu Mbak Laras. Sama, saya juga di bagian penerimaan mahasiswa baru. Cuma kalau saya lebih terkhusus di bagian beasiswa. Oh, beasiswanya. Iya, Oke. jadi itu di Biro Kemahasiswaan Promosi dan PMB. Itulah satu ruangan ya Mas. Satu ruangan, satu ruangan. Sebenarnya lebih ke membimbing saya aja ini Oh, gimana ya? Karena senior saya ya. Jadi. Oh, gitu. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, atau kan ada senior. Oke, ada backingannya seperti Betul. itu. Oke, nggak apa-apa, yang penting kali ini have fun bareng sama PMB. Ya. Nah, ini PMB UMPWR. Ini kepanjangan PMB-nya apa tadi ya? Oke, PMB itu penerimaan mahasiswa baru. Penerimaan mahasiswa baru. Dan setiap kampus pasti ada PMB. Oke, pastinya ya untuk penerimaan mahasiswa baru. Berarti kalau tahun ini untuk tahun pembelajaran yang ke Untuk tahun tahun akademik Oh, tahun akademik 2025-2026. Pembukaannya udah buka belum sih? Sudah. Sudah. Kita sudah buka mulai bulan November tahun 2024. Oke. Kemudian nanti ini untuk gelombang pertama sudah dibuka ya dari Oke, November oke. 2024 sampai besok 31 Mei. 31 Mei. Nanti untuk gelombang 2-nya tanggal 1 Juni sampai 31 Juli.
31 Dan Juli gelombang 3-nya 1 Agustus sampai 14 September ya? September. sampai September. Itu gelombang terakhir, gelombang 3. Gelombang terakhir, karena nanti Oke. pertengahan September sudah mulai masuk kuliah. Oh, udah masuk kuliah, udah ada apa ya, penerimaan mahasiswa barunya, ada acara apa biasanya untuk pertama-pertamanya itu? Pertamanya ada Kalau di UMP kita biasa ada PPKKMB. PPKKMB. Ya, PPKKMB, program pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Oke, selama 3 hari kan Selama biasanya? 3 hari. 3 hari. Kemudian ada 1 hari itu masa ta'aruf. Ya. Wah, masa tahu apa ini seperti apa? Ta'aruf ya. Jadi ada organisasi otonom Muhammadiyah, Oke. Ortom itu, ada Mhm. IMM, Tapak Suci, HW itu biasanya di satu wasa ya, Iya. Masta IMM. Oh, Masta itu IMM, pengenalan oke. Ortom. Satu rangkaian dengan PPKKMB. Oke, jadi totalnya ada 4 hari dari PPKLP-nya dan dari Optomnya sendiri 1 hari. Iya, sama biasanya terakhir ditutup jalan-jalan. Apa Jalan-jalan. istilahnya? Apa mas? Jalan-jalan itu. Ya jalan sehat gitulah. Jalan sehat. Siapa bagi door prize? Oh, Pawai ta'aruf. pawai ta'aruf. Oke, oh sering ada ya, berarti setiap tahunnya ada door prize-nya juga. Kayaknya kemarin door prize-nya besar-besar banget. Pada ada yang banyak yang dapat kah? Iya, Dari iya. masyarakat sekitar kah atau dari peserta sendiri yang dapat yang kemarin itu? Kalau peserta itu dikhususkan untuk internal kampus saja. Oke. Jadi khususnya kan ini selebrasi untuk mahasiswa baru, Oh. terus dosen dan pegawai, dan mungkin ada beberapa undangan juga. Oke, siap. Oke, buat Surya Lovers semuanya, kita hari ini juga live di TikTok dan juga pastinya di Jogja Streamers, dan yang lagi dengerin di radio biasa, boleh banget nih langsung aja kalau mau interaktif di 321686, atau kalau mau WA-nya aja, boleh banget di 0821 3692 8789. Nah, kali ini kita lanjut lagi dengan pembahasan tentang PMB-nya. Nah, pengalaman PMB dari keunggulan Universitas Muhammadiyah Purworejo terlebih dahulu nih pasti. Yang dicari-cari keunggulannya apa sih kalau mau masuk di Universitas Muhammadiyah Purworejo ini? Kita agak bingung nyebutin unggulannya kan sebenarnya banyak banget. Wah, kebanyakan listnya banyak banget ini sepertinya. Tapi mungkin yang paling beberapa highlightnya mungkin kayak misalkan bisa dibilang mungkin kita adalah kampus underrated ya. Oh, Yang gimana mana nih? sebenarnya adalah kampus yang berkualitas, yang tidak kalah Oke. saing dengan kampus lain. oke. Cuman berlokasi di suatu daerah yang mungkin bukan kota yang besar. Oh iya, betul. Gitu. Jadi mungkin ada sebagian yang belum kenal, tapi begitu masuk nanti akan sangat nyaman Oh, dan iya. susah untuk meninggalkan Purworejo. Jadi, Oke. salah Cinta ya. Benar. Wah, ada cinta bersemi di Purworejo nanti Iya. berarti. Karena lingkungannya di sini enak buat belajar. Ekosistem belajar itu kan enak di sini ya. Oke. Apalagi harganya masih Nasi miring Terjangkau, sekali pastinya di Purworejo. tidak hanya biaya kuliah ya, biaya hidup juga Oh, masih oke. murah-murah sekali kan di sini. Jadi Merasakan juga. Bener. Mbak Lara sebagai mahasiswa juga merasakan itu. Merasakan pastinya. Jadi dari pembiayaan dari kuliah sendiri, dari kehidupan sendiri kayaknya tidak terlalu mahal daripada kota-kota lain sih ya, benar sekali. Bener banget. Terus apa lagi mas ya? Mungkin dari Ada apa segi lagi? keagamaan. Mhm. Segi keagamaan kita juga ada pesantren mahasiswa Oke. ya, terletak di Balidono, Mhm. juga ada di Doplang, dan Doplang. satunya ada di HM Rostam itu di Luwano. Jadi Di kita ada Luwano. 3 tempat PESMA ya. Jadi Ada Pisma. Mhm. selain kuliah juga bisa meningkatkan apa namanya Kualitas keagamaan. kualitas keagamaan, betul Iya, sekali. betul. Jadi ada anak-anak PESMA, mungkin kalau teman-teman yang sering ikut bukber ya, mahasiswa-mahasiswa itu di kampus sore-sore Iya. itu ya itu semua apa namanya panitianya dari PESMA Oh, itu. semua Iya. anak-anak PESMA yang ada di situ Iya, panitianya. Oh, berarti setiap tahun bergulir ada anak PESMA baru yang pastinya ikut andil di dalam bukber Universitas Iya Muhammadiyah benar. Purworejo. Dan mungkin selain PESMA juga Universitas Muhammadiyah Purworejo ini cocok buat yang pengen fokus belajar tanpa takut ke distrik sama pengaruh-pengaruh buruk lain. Oh, Ya, gimana? karena, Kecetek kayak apa nih maksudnya? Karena di sini lingkungannya masih ya seperti yang saya bilang tadi, Iya. masih asri, masih ramah-ramah. Oh iya. Kemudian apalagi di kampus ada beberapa kegiatan yang sangat support untuk apa ya? Salah satunya keagamaan. Mhm. Setiap semester pasti ada nanti ada beberapa
arahan untuk sholat berjamaah dan Oh lain-lain. iya, ada panggilan untuk sholat berjamaah. Nah. Itu sangat khas sekali sepertinya. Bener, makanya kalau masuk ke lingkungan kampus kan auranya kayak adem banget gitu. Iya, auranya Islami sekali nanti. Positif banget gitu Iya, kan. pastinya. Dan kali ini sepertinya udah di iklan udah banyak sih, apalagi di iklan di media sosial dan juga ya pastinya iklan di sini Surya FM juga setiap buka mau buka ini pasti ada iklannya nih biasanya. Dan ini biasanya ada yang membilangkan untuk mata kuliah, bukan mata kuliah. Ini kayak program studi. Oh iya. Program iya. studinya ini kayaknya banyak banget bergenre-genre. Ini program studinya ini bisa dijelaskan program studinya ada apa aja dan beberapa program studi unggulan yang mungkin banyak mahasiswa yang mendaftar di situ seperti apa sih? Oke. Program studi kita ada 5 fakultas Mas ya. Betul sekali, Mhm. dari 5 fakultas. Ada yang pertama yang paling banyak itu FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Itu Oke. ada 8 program studi. 8, oke. Ada kalau nggak salah ada pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa dan sastra Jawa, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan ekonomi, pendidikan fisika, pendidikan guru sekolah dasar, Iya. pendidikan teknik otomotif. Ada yang ketinggalan nggak ya? Hmm, Pendidikan bahasa dan sastra Jawa, Jawa sudah tadi nomor 2. Ada 8 pokoknya pendidikan. Ada 8, oke, pasti banyak banget. Dan kebanyakan ini FKIP semua di kampus yang mana? Kayaknya kampusnya ada 3 nggak Ada sih? 3 benar. Hmm. Kalau FKIP fokusnya di kampus utama. Oke, berarti Dan yang di juga Jalan Raya. ada 4 fakultas lagi ya Pak Tugas ya. Fakultas Ekonomi, Fakultas Ekonomi, kemudian ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Teknik itu di Pelausan. Di Pelausan. Ya, kemudian Fakultas Ilmu Sosial. Oke, Itu ada program studi hukum dan psikologi. Oke. Itu juga ada di kampus Mhm. utama. Dan satu lagi ada Fakultas Pertanian. Ya. Pertanian, Ada oke. program studi peternakan dan juga agribisnis. Itu yang Agribisnis, oke. tertempat di kampus utama. Oke, dan ada satu lagi kampus yang belum sebutkan kayaknya yang paling pojokan sendiri terpencil di sana. kampus di Sucian. 3, kampus Sucian Oh, benar. iya. Itu khusus untuk Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen karena Oh, ini salah satu prodi yang paling favorit kayaknya. Favorit? nih. Karena Pasti tiap banyak tahun. banget. Bener, paling banyak pasti itu. wah, itu paling banyak pertama, yang paling banyak kedua berarti di Kedua masih dipegang PGSD. PGSD. PGSD kampusnya ada di utama juga kah atau PGSD lebih seringnya ke kampus utama, Oke. mungkin nanti kalau misalkan ada aktivitas di laboratorium dan lain-lain, Mhm. baru ke kampus yang 2, kampus Pelausan. Oh, berarti kampus Pelausan itu ada beberapa buat lab-lab gitu juga. Lab, kemudian mungkin bengkel juga Mas ya. Wah, di Betul bengkel? sekali. Jadi ada Oh. program studi pendidikan teknik otomotif. Mhm. Oh iya, itu yang ketinggalan tadi. Nah, di sana Oh, itu oh, di PTO bengkelnya, ya. bengkelnya di Pelausan itu. Oke. Berarti yang terkhusus untuk di Sucian itu hanya program studi manajemen saja. Manajemen. Benar. Karena banyak sekali mahasiswa yang Iya. sepertinya. Jadi cuma ditampung di sana semuanya. Benar. Waduh. Sampai dibuatin kampus sendiri. Sendiri, kan, saking oke. banyaknya gitu. Nah kayaknya kemarin juga ada berita-beritanya ada mau pembangunan baru juga, tapi ini pembangunan apa ya? Oh, nah itu Yang di daerah Lano kalau nggak salah ya? apa Mas? Jadi kalau sependek yang saya tahu, Mhm. nah, insya Allah di Loaneng akan dibangun Islamic Center, Pak. Islamic Center, Ya, oke. jadi ya mudah-mudahan mohon doanya Iya. untuk seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Jadi Islamic Center ini nanti harapannya bisa menjadi pusat pusat kaderisasi para mahasiswa yang menekuni di bidang keagamaan. Keagamaan, oke. Di Bisma itu ya, jadi Oh, yang di pusat Bisma sana. itu. Oh. Sementara digunakan sebagai pesantren mahasiswa putra sekarang. Oh sekarang, oke. Terus dalam proses pembangunan untuk Islamic Center insya Allah ya. Islamic Center. Berarti Bismillah. Bismillah. Berarti di sini sudah mulai ada pembangunannya. Iya, sedang dimulai dibangun. Ini semoga nanti cepat jadi. Amin. Semoga juga cepat. Nanti kayaknya banyak fasilitas baru ya juga di sana Benar, ya. benar, Yang kayaknya bakalan wow lagi mahasiswa yang ada di kota-kota yang kayak wah ternyata UMP ada kampus baru. Bangunan baru ya, Bangunan bangunan baru, baru. fasilitas baru perlu Iya. dicoba nih sepertinya. Wajib. Dan satu lagi yang belum ini Pak Laras. Apa lagi? Kita juga ada mahasiswa asing. Hah? Ada mahasiswa asing di Iya sini. betul Oke. sekali. Ya, setidaknya ada 9 mahasiswa asing. 9 Ya. mahasiswa asing. 8 di antaranya dari
Afrika Mas Henry. Wow, Betul. jauh sekali ini. Dari negara Dari Mali. benua yang lain, Iya. yes. Dan satu itu cewek dari Thailand ya. Jadi Iya. banyak. Iya. Oke. Berarti ini penerimaannya udah kemarin kan? Iya, tahun- tahun pertama ini ya berarti ya? Betul sekali, sekarang mahasiswa sedang proses semester genap, berarti semester 2. Semester 2 ya. Oke. Nah untuk mahasiswa internasional ini tertariknya bisa sampai ke UMP ini ada proses apa di sini? Apakah kerjasama dari universitas ke universitas kah atau ada hal lain yang menyangkut mahasiswa internasional ini? Salah satunya melalui itu kerjasama internasional karena sekarang luar biasa Sangat kerjasama luar biasa. MOU dengan beberapa pihak Hmm. dalam maupun luar negeri luar biasa banyak sekarang. Oke, iya sih banyak Ya, banget ada ini. di Thailand, ada di Taiwan, Cina dan sebagainya. Oh, sampai Cina juga. Nah, itu kan Oke. banyak sekali. Jadi mungkin salah satu faktornya dari situ Oke. sehingga Mhm. membuat kampus kita menjadi lebih menarik Yes. khususnya Mhm, buat buat mahasiswa dari mahasiswa. luar negeri. Oke. Dan buat kita kan juga bisa sambil belajar juga kan ya. Pastinya. Apalagi yang Kultur mungkin, baru. nah apalagi buat yang seperti Mbak Laras yang fokusnya di bahasa Inggris, Iya. nah itu bisa. itu Praktis praktik sih ya. Bener banget, itu tuh dari praktiknya sendiri. Tapi walaupun bahasanya agak beda, tapi emang bahasa internasional yang mereka pakai sendiri langsung masuk ke Universitas Muhammadiyah Project masih pengantarnya pakai bahasa Iya, Inggris. iya. Tapi sekarang sudah proses dilatih bahasa Indonesia juga ya. Iya, Oke. kalau istilah kita apa? Karantina barangkali ya. Karantina, wah. Supaya bisa bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Oh, tidak ya. bisa Jawa juga. Wah. Iya, sama teman-temannya tuh suka pada iseng tuh kayaknya. Oh iya sih kayaknya kalau sama teman-teman tuh biasanya emang ada aja yang dilakuin. Nah, kalau ini kita udah bahas tentang program-program studinya, juga tentang mahasiswa internasionalnya. Nah, kali ini gimana caranya kalau untuk pendaftarannya sendiri? Ada jalur pendaftaran apa aja nih kalau buat mahasiswa internasional dan mahasiswa regulernya nasional di Indonesia ini? Oke. Kalau pendaftaran sekarang sudah sangat dipermudah Mas ya. Jadi Betul kalau sekali. mungkin dulu daftar itu harus langsung ke kampus, sekarang dari rumah atau mungkin sambil nongkrong di kafe pun bisa. Wah, ini Karena- chill sekali kayaknya langsung di kafe aja bisa nih. Terus bisa daftar secara online sekarang. Oke. Dan kalau memang sudah disiapkan semuanya itu bisa one day service. One day service. oke. Jadi nanti tinggal mengunjungi website resmi kami di pmb.umpwa.ac.id. Oke. Nanti itu ada beberapa program, pilih aja. Kalau yang Oh. paling umum setelah lulusan SMA Mhm. dan jam kuliahnya seperti biasa, milihnya yang reguler S1. Reguler S1. Oke. Nanti tinggal pilih aja. Ada formulir yang perlu diisi secara online. Oke. Nanti siapkan saja data-data pribadi dan kakak mungkin ya. UKK sangat penting nih dimanapun ya ini Karena sepertinya. nanti ngisi data ayah, ibu dan lain-lain. Oh, oke, Nah, nanti siap. kalau sudah ngisi formulir ada beberapa tes juga dan bisa dikerjakan secara online juga. Oke, secara online langsung Iya. dapat hasilnya? Benar, langsung keluar dapat hasilnya. Oke. Dan nanti ketika sudah dinyatakan lulus, langsung bisa membayar biaya pendaftarannya juga bisa transfer dan konfirmasi melalui nomor WhatsApp kami Oke. di 0851 7313 1964. Oke. Nah, kita bisa dapat semua informasi-informasi kayak gitu nih lewat media sosial yang mana ini sepertinya? Kayaknya biasanya mahasiswa lebih melek ke media sosialnya ya. Benar. Nah, gimana nih media sosialnya yang bisa kita kepoin? Banyak Mas ya? Banyak sekali ya, kita ada Instagram ya. Selain itu juga di TikTok itu juga teman-teman juga aktif ya. Jadi Oh, teman-teman, iya. untuk pendaftaran itu tadi Mhm. sampaikan Mas Hemin tinggal ya dari handphone juga sangat-sangat bisa sekali ya. Oke. pmb.umpwr.ac.id atau Oke. jika teman-teman ingin lihat di Linktree Oh, Linktree. PMB-UMPWR itu semua sudah ada brosur di sana juga sudah Oke. lengkap semuanya. Oke. Ya, jadi ada nomor WhatsApp di situ ya, nanti tinggal di WA aja, nanti kita Mhm. pasti akan membalas dan akan memberikan apa ya yang terbaik lah intinya. Apakah Ya. 24 hour nih WhatsApp-nya? Insya Allah selagi ya kita sedang tidak nyambi-nyambi yang lain ya. Oke, tidak nyambi-nyambi lain Dan pasti bisa langsung tidur dijawab. ya. Oh iya, berarti kalau malam-malam ya dijawabnya pagi aja besok. Nah, Ya, mungkin begitu. Oke, siap. Nah, tentang ini sudah pendaftaran, sudah mata kuliah sudah. Nah, bisa menarik mahasiswa lagi biasanya tentang beasiswanya. Gimana nih beasiswanya, ada apa aja nih di sini yang bisa menarik mahasiswa buat lebih pingin ikut di Universitas Muhammadiyah Project mendaftarkan diri?
pertanyaan yang bagus dan itu pasti sangat dibutuhkan Iya. sama banyak calon mahasiswa. Benar Dan sekali. untungnya hari ini saya benar-benar diantar dan didampingi sama Mas Komar Iya, yang yang khusus merupakan memang spesialisnya beasiswa. bisa. Oke, siap. Jadi kita silakan Mas Komar aja kali ya. Oke, siap. Gimana nih ya Mas Komar nih? Mbak Lara. Khusus Ya. beasiswanya. Jadi kita itu beasiswa luar biasa Mbak. Mhm. Ya kita memang ingin memberikan yang terbaik lah ya pelayanan Oke. untuk yang ingin kuliah tapi terkendala dengan beasiswa ya. Kita ada berbagai macam beasiswa yang mulai dari beasiswa internal itu sendiri, ada beasiswa pertama kader perserikatan Muhammadiyah. Oke. Yaitu bagi calon mahasiswa yang memang dia hidup di lingkungan orang-orang Muhammadiyah dan aktif. Nah itu nanti bisa ikut mendaftar di jalur kader perserikatan Muhammadiyah. Yaitu. Oke. Selain itu juga ada lagi beasiswa tahfidz Al-Quran. Masya Ya. Allah, ini Jadi- harus berapa juz dulu nih tahfidznya? Jadi minimal kalau di SK itu ada 30 juz ya, 15 juz ya, 15 juz. 15 juz yang pernah hafal seperti itu. Nanti kan dites ya, nanti yang mungkin berapa juz ya, ada Oke. 2 juz, 3 juz, 4 juz itu biasa kita tetap diberikan. Oh iya. Selain itu selain beasiswa tahfidz ada lagi beasiswa dari Lazismu. Lazismu. Ya, Lazismu UMP itu juga memberikan beasiswa. Besarannya bisa sampai 100%. Kalau tadi persyarikatan itu 50%, Iya. kemudian tahfidz Tahfidznya. itu 100%, 50% dan seterusnya. Terus Lazismu juga 100% dan ada lagi beasiswa afirmasi pendidikan tinggi, Mbak. Afirmasi pendidikan tinggi Iya, seperti apa afirmasi ini? pendidikan tinggi ini khususnya bagi para disabilitas. Oh, ada. Oh Ya, iya. kalau Mbak Laras barangkali kalau ini melihat teman-teman mahasiswa yang memiliki keterbatasan fisik ya, Iya, atau disabilitas, nah, itu mereka betul-betul kita perhatikan ya. Nah, Oke. ada peluang beasiswa disabilitas itu dibiayai dari negara, mulai dari biaya pendidikannya bahkan sampai living cost. Ya. Oh, living cost-nya juga dibayar negara juga di Iya, sini. living cost-nya Oke. cukup besar itu sampai berapa Mas ini? 1.250.000 ya Per bulan ya. per bulan. Per bulannya, ini bukan per semesternya tapi per bulannya. Iya, bulannya. untuk penunjang Oke. proses perkuliahan dan juga membeli alat-alat bantu dan seterusnya. Oke sih. Nah, ini yang paling banyak yang beasiswa selanjutnya itu yang sering dibicarakan banyak Dibicarakan orang. di mana ya ini? KIP kuliah Mbak Laras. KIP kuliah. KIP Oke. kuliah ini beasiswa dari apa? Kemendik- Saintek ya, Oh, pemerintah. Kemendik Ya. yes. Dalam hal ini kalau di perguruan tinggi swasta itu kan dikoordinir oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Jawa Tengah 6 Oh. ya. LLDP 6 Jawa Tengah dan disalurkan ke Universitas Muhammadiyah Purworejo dan kita alhamdulillah tahun ini mendapatkan amanah untuk mengelola KIP itu sebanyak jumlah 1.401 Mbak Laras. Masya Allah, ini sudah Iya. banyak banget ya. Ini juga living cost-nya itu dibiayai oleh negara. Dan Living juga, cost-nya biaya negara juga. Semester 1 sampai semester 8 itu full juga biaya kuliahnya ditanggung oleh pemerintah. Oh, kalau KIP sendiri ini berarti living cost-nya per bulan juga kah atau per semester nih? Semuanya itu per semester cairnya, Oh, ya, cuma tapi cair hitungannya semester. tiap bulan. Oh, Kalau oke. di Purworejo itu KIP-nya 800.000 per bulan. 800.000-nya Iya. per bulan. Betul Oke. sekali. Berarti per kotanya ternyata berbeda-beda ya? Beda-beda Mbak Laras ya. Kalau di Jogja itu ada yang 1.150.000, kalau di Jakarta ada yang sampai 1.250.000 tergantung dengan kondisi perekonomian di masing-masing kota itu. Oke, Ya. betul-betul. Siap. Karena biaya hidup kan juga beda. Beda-beda Mbak, ya. sih ya, tiap kotanya. Misalkan kita di sini nyari kos-kosan gitu, Iya. paling berapa? 250 250.000, udah dapat sih. 300 sudah dapat. Iya. Di Jogja 500.000 Enggak udah ada, susah banget pasti kemana susah saya banget nyariin perasaan. adik saya. Merasakan pernah di sana juga Nah. kayak wah, emang Gitu. rasanya susah banget cari yang standar segitu. Bener. Jadi makanya cocok di sini buat ngirit-ngirit. Bener sih. Kalau yang ada pas-pasnya segini, kalau
mau di Purworejo nih boleh banget langsung aja ke UMP ya sih. Iya, benar. Nah kali ini juga sepertinya kalau ada yang mau interaktif nih boleh lagi Laras mention lagi, bisa di 321686 kalau nggak di 0821 3692 8789. Masih kita tunggu. Dan kali ini lanjut lagi nih tentang pembahasan tentang PMB-nya, udah tentang tadi terakhiran nih tentang beasiswanya. Nah beasiswanya sendiri ini gimana sih kita mau apply-nya? Tadi udah banyak banget ya beasiswanya. Nah, cara apply-nya sendiri gimana? Oke, tadi sudah disebutkan cukup banyak beasiswa ya sama Mas Komar. Itu mungkin bisa dibagi jadi dua kelompok, yaitu beasiswa yang diberikan dari kampus dan beasiswa yang bersumber dari pemerintah. Pemerintah, oke. Nah, kalau yang dari kampus itu cara mendaftarnya, yang pertama daftar online dulu ke kami, ya tadi di pmb.umpwa.ac.id. Yes. Terus ada biaya pendaftaran 200.000, nanti akan diberikan nomor induk mahasiswa atau NIM ya. Kalau sudah punya NIM, nanti bisa langsung untuk daftar beasiswa. Websitenya ada website sendiri juga. Oh, alurnya di sendiri? Iya, di beasiswa.umpwr.sc.id. Oke, siap. Nah, Nanti jadi bisa langsung di situ. benar. Dan buat teman-teman yang mungkin pengen daftar beasiswa, disarankan daftarnya di gelombang 1 ya. Karena kita utamakan yang gelombang 1. Oh, jadi per gelombang tuh biasanya ada tersendiri-sendiri? Lebih utama memang pendaftaran beasiswa itu untuk gelombang 1 saja. Oh, gelombang 1 saja. Kecuali ada kebijakan khusus dan lain-lain, itu bisa dikomunikasikan lebih lanjut. Cuma kita utamakan buat yang mau daftar jalur beasiswa, cepat-cepat daftar di gelombang 1. Cepat-cepat daftar di gelombang 1 ya. Itu kalau yang beasiswa internal. Kalau yang di eksternal itu kalau KIP kuliah ada websitenya sendiri juga. Oh, ada websitenya sendiri. Nanti cari aja di ketik KIP kuliah 2025 itu pasti paling atas websitenya itu. Nanti tinggal buat akun, daftar dan sebagainya. Itu alurnya di situ. Jadwalnya sesuai dengan pemerintah. Iya. Oh, jadwalnya harus sesuai dengan pemerintah. Berarti harus cepat-cepat juga berarti ya? Iya. Semakin cepat semakin baik ya. Ini untuk mikir-mikirnya nggak usah lama-lama, karena ini harus semakin cepat semakin baik ini. Nah, lanjut lagi nih tentang beasiswanya juga. Kalau beasiswanya sendiri ini kan buat mahasiswa baru biasanya kebanyakan dari prioritas kan juga dari buat gelombang 1. Nah, untuk mahasiswa yang udah terlanjur masuk reguler biasa tanpa beasiswa, kalau di pertengahan jalan nih butuh beasiswa gimana ini? Bisa Mas ya? Bisa ya. Kita ada kebijakan beasiswa ongoing, Mbak. Ongoing? Jadi, ya, gimana ini? Khusus untuk beasiswa internal kampus ya itu ongoing itu selalu dibuka tiap tahun. Nah, biasanya dibuka di kisaran bulan-bulan April, Mei sampai Juli ya kira-kira itu. Setiap tahunnya? Setiap tahunnya untuk mahasiswa yang ongoing. Ongoing itu berarti dia sedang berjalan semester 3, 5, dan 7. Kalau untuk semester melayang nggak boleh. Semester melayang beda lagi cerita ya. Beda lagi cerita. Nah itu berarti tadi ada persyarikatan, ada lazismu, ada apa lagi? Olahraga, sains dan seni. Itu bagi yang memiliki prestasi di bidang olahraga, sains dan seni. Kemudian ada apa yang belum persyarikatan ya. Dan tahfidzul Quran. Berarti yang bisa cuma khusus internalnya aja beasiswa. Ya, kalau KIP kuliah itu kita menunggu kebijakan dari pemerintah. Ya, tiap tahun berbeda-beda. Ada yang bisa diganti kalau ada yang mengundurkan diri, dan juga yang tidak bisa. Ya, jadi tapi itu memang tidak dibuka untuk pendaftar baru. Ya, kita yang mendaftar di semester awal ya, terus kemudian di semester awal itu sebetulnya memiliki kualifikasi sebagai penerima KIP kuliah, tapi karena terkendala kuota dan lain sebagainya sehingga dia tidak mendapatkan. Nah, itu diberikan kesempatan di semester selanjutnya kalau IPK-nya bagus, kemudian memiliki prestasi dan seterusnya, aktif di organisasi, ini juga menjadi poin penting. Itu nanti bisa kita prioritaskan sebagai KIP kuliah pengganti. Itu kalau ada yang mau mengganti. Jadi bisa kayak gitu ya, tapi ada syarat-syarat tertentu sepertinya perlu diperhatikan juga. Tidak tiap semester atau tiap tahun ada, Mbak. Berarti tergantung kalau ada pengunduran dirinya. Iya, tergantung ada, itu sudah pasti ya. Tapi yang paling penting adalah tergantung dari kebijakan pemerintah ya. Apakah tahun ini akan membuka KIP pengganti yang untuk ongoing itu, ataukah hanya
KIP mahasiswa baru saja. Oke, berarti ternyata ini Surya Lovers semuanya gak cuma KIP-nya tuh cuma satu doang, ada dua nih untuk mahasiswa barunya sama untuk penggantinya ya, seperti itu. Yang biasanya jarang orang-orang tahu nih padahal yang pengganti ini. Betul, betul. Nah, oke. Nah, kali ini udah bahasan tentang mau masuk ke universitas, ada apa aja di sana, terus ada beasiswanya juga. Nah, dari proses perkuliahannya sendiri nih di Universitas Muhammadiyah Borjo nih, organisasi-organisasinya dan pengembangan karirnya, kan kalau mahasiswa ingin karirnya kalau udah masuk universitas jadi lebih bagus ya. Iya, Ini iya. gimana dari pengembangannya sendiri? Oke, organisasi kemahasiswaan ya berarti ya? Oke, yes, betul. Banyak sekali karena tentu kampus dalam hal ini mungkin dikoordinasi sama Wakil Rektor 3 di bagian kemahasiswaan itu sangat support untuk mahasiswa itu berkegiatan positif, Oh. tidak hanya di dalam kelas tapi juga di luar Di kelas. luar kelas. Makanya disarankan juga untuk gabung di organisasi kemahasiswaan, Oke. misalkan seperti Ortom yang tadi disebutkan Mas Romarudin, Iya. kemudian ada unit kegiatan mahasiswa juga banyak sekali. Oh. Juga ada himpunan mahasiswa pendidikan matematika yang pasti setiap bulannya tuh ada saja event tuh. Ada Jadi di eventnya, produktif sekali loh harus biasanya ada mereka. produktivitasnya. Oke, berarti harus ikut di organisasinya. Iya, biar Oke. Selain ahli di jurusannya masing-masing, Mhm. kan kalau di organisasi kita juga bisa belajar bekerja sama dalam Oke. tim, public Oh. speaking, musyawarah gitu-gitu kan nanti Iya. dibutuhkan kalau kerja ya. Oh iya, pastinya nih kayaknya di wawancara kayaknya bakal ditanyain juga kayaknya nggak sih? Iya Nah, benar. oke, betul sekali. Berarti dari organisasi itu bisa dapat insight-insight baru buat Betul. kedepannya, karir kedepannya. Nah, untuk dukungan UMP sendiri terhadap pengembangan karir yang lain di mahasiswa selain dari organisasi ini ada apa aja? Dukungan dari kampus ya Iya. untuk keaktifan mahasiswa ya. Kampus sangat support. Setahu saya bukan pejabat tertinggi di kampus Oh, ya. oke. Siap. Jadi saya bukan pemberi kebijakan ya, Yes. cuman setahu saya ya, Mhm. kampus sangat support untuk sekali lagi itu mahasiswa untuk beraktivitas yang positif, Iya. misalkan bermanfaat untuk masyarakat. Jadi misalkan Oh, oke. mengadakan bakti sosial kemana itu pasti sangat disupport. Oke. Kemudian mengadakan kompetisi-kompetisi Oh, kompetisinya. untuk di dalam kampus maupun di luar kampus. Misalkan ada kemarin yang belum lama itu dirumuskan himpunan mahasiswa pendidikan matematika itu bikin kompetisi matematika. Oke. Kalau nggak salah tingkat nasional kalau nggak salah ya. Tingkat nasional nih Uh-uh. sudah. Oke. Kemudian UKM Tapak Suci Mm-mm. juga mengadakan tanding pencak silat ya. Betul sekali. Kayaknya Untuk sering siswa-siswa. nih. Nah, Iya, benar. oke. Kemudian Mapala juga ada waktu Mapala. itu dan Kegiatannya kayaknya banyak. sering juga. Iya, dan lain-lain juga banyak sekali. Jadi sangat-sangat disupport untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, selain Oke. itu juga selain bermanfaat juga diharapkan bisa berprestasi. Jadi Oke. mahasiswa didorong untuk ikut beberapa kompetisi-kompetisi banyak sekali. Kalau misalkan yang paling sering dapat Kejuaraannya, lolos di tingkat nasional itu ada program kreativitas mahasiswa Oh, kreativitas. PKM. Oke. Kemudian ada P2MW, program pembinaan mahasiswa wirausaha. Oke. Kemudian di bagian pengabdian masyarakat ada PPK Ormawa. BK Ormawa. Program apa PPK Ormawa itu Mas ya? Program penguatan kapasitas peningkatan mas. Peningkatan kapasitas kapasitas organisasi Organisasi. kemahasiswaan. Nah, itu juga Oke. disupport dana yang luar biasa dari pemerintah. Oh, udah dari pemerintah juga. Jadi Hmm. dari kampus sangat mendukung dan sangat memfasilitasi buat teman-teman mahasiswa yang Aktif di dalam. mau aktif di situ dan ikut berpartisipasi. Oke, berarti banyak banget nih ya. Banyak banget. Total dananya berapa mas ini? Waduh. Wah, Kemarin tuh Mbak ada yang menarik tuh. Apa nih, apa Ada nih, apa program nih? studi manajemen tuh ada 4 anak, Mm-mm. laki-laki semua. Oh, kayaknya Pasti udah udah tahu pernah sih. dengar ya? Udah pernah dengar sih Waktu itu kayaknya. ada 4 mahasiswa Mm-mm. manajemen bermodalkan cuman ide bisnisnya itu bikin lumpia, Mbak. Lumpia. Kalau Oh, biasanya, makanan biasanya. bener. Oh. Biasanya kan lumpia mungkin umumnya dari apa? Dari rebung ya. Kurang tahu Rebung sih, berarti ya. bambu itu kalau lumpia Oh iya, Semarang. yang Semarangan Nah, iya. Oh. Kalau rebung itu kan kadang ada yang nggak suka baunya, Iya. atau kadang juga susah nyarinya. Betul sekali. Nah, mereka punya ide ganti isinya pakai bengkoang. Bengkoang. Iya. Seriusan? Agak Wah, aneh kan? agak aneh sih Tapi- sebenarnya inovasi yang Bener. aneh tapi Kreatif banget. hasilnya Hasilnya berhasil. Berhasil, Bener-bener gimana lolos. nih?
karena mereka luar biasa bikin apa produknya segala macam, proposalnya juga bagus, diajukan ke P2MW, Yes. itu dapat pendanaan 20 juta. 20 juta. Oh my god. Ditambah kemarin mereka lulus tanpa skripsi. Masya Allah, berarti ini bisa buat lulus tanpa skripsi Bisa. dengan hal ini. Iya, jadi Jadi gimana nih? ada SK konversi namanya. Oh, SK Ya, jadi, konversinya. khusus untuk program studi yang ada kaitannya dengan mata apa namanya Mata di kuliah. bidang ya mata kuliah dan juga bidang yang diajukan tadi P2MB ya Mas Emin ya. P2MB. Benar. Ya itu contohnya misalnya di prodi manajemen itu ada SK konversi lolos P2MB itu bisa apa namanya bebas skripsi ya. Yang sampai tingkat nasional ya. Yang sampai Oh, tingkat harus tingkat nasional. Oke. Jadi harus dilolos dulu, terus nanti pendanaan, nanti apa namanya Diseleksi gitu ya. Seleksi. Kalau kalau PKM itu kan outputnya BIMNAS ya. Kalau P2MW ini outputnya sampai ke KMI Expo. Ya. Expo. Kemarin juga ada Mas Emil ya sampai sana. Ada ya itu. Yang tadi ini terusan. Kalau itu kayaknya 2 tahun yang lalu, tahun lalu apa ya saya lupa ya. Kalau nggak salah yang salat itu ya. Iya. Pokoknya setelah lumpia, Iya. itu kan ada lagi tuh tahun yang terakhir kemarin. Ada yang dapat 20 juta juga. Cuman sesimpel bikin salad buah. Sesimpel bikin salad Cuman mungkin memasukkan unsur ini, unsur apa ya, pemberdayaan daerahnya. Oh, pemberdayaannya. memasukkan unsur durian sama manggis yang Oh, yang dari Borja sekali ya. Oh, oke. Jadi kan pinter tuh di situ. Dari situ ngolah datanya dari situ. Oke. Diajukan. Dapat 20 juta. Wah, keren sih ini. Nggak cuma dapat duitnya 20 juta buat modal lagi, Benar. tapi juga buat lulus skripsi. Tanpa skripsi Tanpa juga skripsi. berpeluang di situ. Wah, Dan tentu punya track record yang bagus ya, karena Pastinya menjadi sih. mahasiswa yang berprestasi. ini buat si CV-nya juga bakalan Nah, keren nih ya. betul. Oke, siap. Nah, dari sini berarti kalau lulus tanpa skripsi nih, tadi dari P2MW. Selain itu ada lagi nggak sih program-program lainnya? Ada yang Apa nih? satu lagi itu tadi yang PPK Ormawa itu Mas Emil Iya. jelaskan. Ormawa. Jadi Gimana ini? PPK Ormawa itu program peningkatan kapasitas organisasi mahasiswa ya. Sama juga dari pemerintah nanti itu tapi basisnya kalau tadi P2MB itu kelompok 3 Iya. orang sampai 4-5 orang. Kalau PPK Ormawa ini basisnya per organisasi, Mbak. Organisasi. Iya, Wow. jadi misalkan Gimana nih? kalau kemarin ada yang pernah lolos itu UKM Sains dan Teknologi dan UKM Racana yaitu melakukan suatu pengabdian di desa ya kemudian dengan ide gagasan yang kreatif diajukan proposal sampai ke kalau di kemahasiswaan itu pusat prestasi nasional ya Puspesnas ya Puspesnas, oke. buat Puspesnas Kemdikti Saintek. Nah itu lolos kemarin mendapatkan hibah dana sampai sekitar 30 sekian juta ya 37 kalau nggak salah. 37 sama 39. 39 ya, luar Lebih biasa. gede lagi ya. Iya. Jadi Wah. masih mahasiswa tapi juga sudah diberikan apa ya Amanah yang amanah besar kesempatan yang juga. luar biasa. Nah, dari situ juga nih. Selain berarti itu juga organisasi. kalau nanti apa namanya aktif nanti menjalankan programnya sampai selesai itu juga ada program dari kampus diberikan apresiasi konversi bebas KKN. Oh, bebas KKN. Iya. Karena udah berkunjung di masyarakat langsung, ini bisa jadi bebas KKN. Iya, konversinya Oke. itu bebas KKN. Kalau tadi P2MW itu di program studi tertentu, nah kalau PPK Ormawa ini di semua prodi malah. Oh, di semua Ya, programnya. jadi semua Oke. prodi, semua yang berhasil ikut PPK Ormawa ya program basisnya tadi organisasi itu, kemudian Oke. lolos pendanaan dan itu nanti akan dimonitoring oleh kampus di Monef. Nah nanti hasil Monef itu dikonversikan ke dalam mata kuliah KKN. Jadi sudah tidak ikut KKN lagi malah. Wah, enak nih jadinya tanpa pembiayaan lagi tambahan sepertinya kalau ini. Iya, kosnya lumayan loh kalau ikut Iya. KKN itu. Oh iya sih benar sih. Apalagi kalau buat project-projectnya juga kalau misalnya project besar butuh dana yang besar juga seperti banget, itu. benar. Nah ini kalau misalnya ikut yang kayak gini mah dananya udah dari pemerintah ya kalau Iya. misalnya lolos. Nah ini kayaknya enak banget jadi mahasiswa kalau bisa aktif kayak gitu ya, Surya Lovers. Gimana nih? Udah ada pertimbangan buat lebih aktif lagi? Sepertinya harus nih ya. Dan kita udah bahas tentang mahasiswa, tentang perkuliahan juga. Nah kali ini tentang tingkat Universitas Muhammadiyah sendiri. Universitas Muhammadiyah Project ini kemarin barusan aja
ganti nama nih jadi UMPWR. Biasanya UMP, kan udah jadi UMPWR. Nah, gara-gara apa lagi nih kok bisa jadinya UMPWR nih sekarang? Setahu kami sebenarnya secara apa ya, secara website ya, dari dulu sebenarnya udah UMPWR Mas ya. Oh, Betul gitu. sekali. Cuman memang dikenal dari masyarakat pokoknya Universitas Muhammadiyah yang huruf pertama kata ketiganya P pasti UMP gitu. Oh. Nah, itu kan tapi kita butuh pembeda dari yang lain tetangga sehingga yang lain. ditonjolkan lagi dengan logo yang baru dengan singkatan UMPWR. Karena kalau kita juga ada Universitas Muhammadiyah Purwokerto ya, Oh, iya, satu betul. yayasan dengan kita ya. UMP kalau di Jawa Tengah itu biasanya UM Purwokerto. Nah, kita UMPWR ya. Branding baru berarti Branding. ini ya. Benar. Kalau di website itu sudah lama Mbak Laras. Oh, di websitenya udah lama. Dulu awal saya mahasiswa itu sudah UMPWR. Oh, Iya benar. Oh, itu udah lama banget ya? Iya, sebenarnya Wah. awalnya UMPWR Mbak. Oh, tadinya UMPWR tapi Cuman banyak kan lebih masyarakat punya UMP sih. gitu aja. UMP gitu aja kan. So UMPWR ini apa lagi nih? Itu ternyata baru, ternyata branding baru Benar. yang disebarluaskan baru-baru Iya, ini lagi. iya. Oke, siap. Dah, untuk prestasi dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto sendiri di kancah Jawa Tengah ini peringkatnya dan prestasi mahasiswanya apa aja? Prestasi kampus ya? Iya. Oke, untuk sudah saya siapkan catatan. Wah, Masya Allah, Yang prepare dari sebenarnya tadi. lebih mirip catatan utang ini. Buku-bukunya biasanya kayak gitu. Ini gimana aja nih? Peringkat kampus ya berarti ya? Ya, peringkat kampusnya. Oke, kalau kemarin sudah sempat dicek sama bagian humas, kalau versi Webometrics tahun 2025 bulan Januari itu Universitas Muhammadiyah Purworejo peringkat 1 se-Ekska Residenan Kedu. Wah, Nah, sekedunya Iya, ya. sekedunya. Kemudian untuk se-Jawa Tengah itu kalau misalkan semua perguruan tinggi Iya, negeri maupun swasta itu nomor 10. nomor 10. Oke. Kalau misalkan perguruan tinggi swasta saja se-Jawa Tengah Itu Jawa Tengah. itu nomor 6. Masya Dan Allah. Oke. kalau perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah saja se-Jawa Tengah itu nomor 3. Nomor 3. Wah, udah sampai nomor 3 nih, Bener. 3 besar. Waduh. Dan di antara ratusan PTMA se-Indonesia juga kita nomor 12. Nomor 12, Masya Allah. Bener. Ini sebenarnya kayaknya peningkatan yang signifikan sekali Iya, dari tahun-tahun iya, sebelumnya. iya. Wah, dari sini sendiri cara peningkatan ini biasanya suka ada rahasia cara peningkatannya sendiri dari mana? Ada dari mahasiswa kah atau bagaimana nih? Tentu itu peran aktif dari semua sivitas akademika Mas ya. Oke. Iya betul, stakeholder dan lain sebagainya itu juga berperan ya. Oke. Tapi kalau ini lebih ke karena webometrik ya, Oh, jadi webometrik, basisnya di bidang IT ya, Oh, di website bidang dan IT. seterusnya ya, pengunjung dan seterusnya itu ada kriteria tertentu yang sudah ditentukan oleh pihak lembaga pemeringkatan perguruan tinggi dalam Oke. ini webometrik ya gitu. Oke. Karena ada yang lain juga yang seperti for ICU ya itu juga ada pemeringkatan mahasiswa juga. Oke. Dan sebelum kita sebenarnya udah mau habis ini waktunya kok. Kayaknya cepet banget perasaan materinya masih banyak banget ini Min. Kayaknya 2 jam lagi juga masih siap kok kita kayak. Oh, Jangan siap Min. Udah gimana nih? Ada kerjaan lain kayak sebelahnya ini. Satunya siap, satunya belum nih. Iya, saya free banget kok. Oh, free banget. Oke. Nah, sebelum kita ini berlanjut ke yang terakhir nih, mau cek dulu ke TikToknya sebentar. Oke, Nah, coba silakan. kita cek dulu TikToknya. Kalau misalnya sebentar. Oke, kayaknya banyak tuh pengunjungnya, Mbak. Wow, ini banyak banget sih, tapi pastinya masih malu-malu kucing sepertinya. Banyak yang masih belum, banyak yang mengunjungi TikToknya, banyak yang kepo-kepo, tapi sepertinya keponya nanti mau langsung ke webnya aja sih sepertinya ini. Kalau mau sekalian main ke kampus juga kita siap melayani kan. Oke, siap. 24 jam enggak sih? Tidak dong, Mbak. kita perlu tidur juga Mbak kalau malam. Oke, siap-siap. Nah, ini dari jam berapa nih kalau untuk di kampusnya sendiri untuk pelayanannya? Oke, khusus bulan Ramadan Khusus bulan Ramadan itu ini. pukul 8 sampai pukul 14.30. Oke, 14.30. Itu sore ya berarti. Iya, sore. kemudian kalau hari biasa di luar bulan puasa itu pukul 8 sampai 15.30. 15.30. Lebih lama lagi berarti ya. Benar. Kemudian besok walaupun libur lebaran, Oh, walaupun libur lebaran ada apa nih? pelayanan penerimaan mahasiswa baru juga dibuka. Oh,
kecuali hari pertama, kedua, dan ketiga lebaran. Oke. Di luar itu tetap dibuka. Tetap Jadi dibuka, bisa langsung barangkali kan masuk. kadang ada yang mudik ke Purworejo sekaligus mau daftar. Oh nanti ya, bisa. boleh banget nih ya Kita siap biasanya. melayani pokoknya. Kan di Purworejo ini gampang pokoknya, Iya, ada kita semuanya. mudah semuanya pokoknya, Semuanya Mbak. mudah. Nah, oke, bentar lagi sebenarnya udah mau habis waktunya. Sepertinya perlu untuk last statementnya apa nih buat mahasiswa ataupun buat masyarakat di luar sana yang mau mendaftar di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Oke, kalau dari saya buat teman-teman yang pengen kuliah di kampus yang berkualitas, berprestasi, tapi tetap ramah, tidak takut ada pengaruh buruk, dan tentunya murah dan terjangkau. Yes. Daftar aja langsung ke Universitas Muhammadiyah Purworejo, boleh secara online di pmb.umppa.ac.id Siap. atau main langsung ke kampus di Jalan Kiai Ahmad Dahlan nomor 3 dan 6 Purworejo. Oke, berarti yang ada masjidnya ya? Bener banget. Oke, siap. Mungkin dari yang sampingnya adalah statement lagi tambahan. Oke, segera daftarkan segera. Jangan Iya, sampai siap, ketinggalan siap. pokoknya karena kuota khususnya beasiswa itu Ada di terbatas satu. sekali dan suatu analogi misalnya satu pintu dimasuki banyak orang dalam satu waktu tentu akan masuknya sulit Mbak ya. Sulit, Susah ya. ya. Susah dan sulit ya. Tapi beda ceritanya ketika satu pintu yang masuk hanya satu orang itu kan cepat ya. Yes. Nah, ini mumpung masih gelombang 1, jadi manfaatkan momentum ini dan apalagi ini masih Lebaran ya sebentar lagi nanti silahkan teman-teman semuanya bisa menceritakan kepada teman-temannya untuk ayo mari bersama mendaftar di UMP masih gelombang 1 ini belum gelombang 2. Belum gelombang 2. Oke. Masih terbuka lebar untuk beasiswanya. Ya, Oke, sepertinya sudah time out nih. Ya. Terima kasih untuk hari ini di siang hari sebenarnya sudah menjelang siang walaupun mendung. Iya. Nah, terima kasih untuk mas-mas ya. Mas-mas di sini telah menemani Surya Lovers di sini. Kita bincang di Surya Talk kali ini. Semoga kegiatan selanjutnya bisa berjalan lancar. Amin. Dan semoga banyak banget ini sepertinya sudah mau daftar sebenarnya. Dan semoga nanti pelayanannya bisa lebih maju lagi. Insya Allah. Oke, Kita juga mengucapkan terima kasih ya Mbak Laras dan tim dari Radio Surya FM yang sudah memberi kesempatan kita buat ngobrol bareng di program ini. Semoga tetap makin maju dan streamingnya juga makin banyak. Oke, pastinya semoga ini sebenarnya lagi naik-naiknya seperti Bener. harusnya ini Iya, ya. iya. Dan semoga terima kasih juga. Dan kali ini sebenarnya kita cukupkan untuk bincang kali ini di Surya Talk dan sampai jumpa untuk minggu depan dan semungkin bisa bertemu lagi dengan PMB untuk kemudian hari. Untuk hari ini terima kasih Surya Lovers dan saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru juga ya. Iya. Aku gak nyangka, aku bener kayak jadi tuh sebenarnya tuh HI sehari